Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 4 tema 3 di subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Di pembelajaran 6 kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia, PPKN dan PJOK ya di halaman 41 sampai 46. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina. Nanti ada rekomendasi-rekomendasi di sini ya. Kalau nggak ketemu juga, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti ada listnya nih, playlist kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4, diklik di bagian playlist kelas 4 tema 1 sampai 8, diklik di sini. Lalu nanti akan masuk ke playlist-playlist di kelas 4. Contohnya kelas 4 tema 1, matematika kelas 4, kelas 4 tema 2, dan seterusnya. Nanti akan ada di sini ya, karena Karina baru buat tema 1 dan tema 2. Nah, misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 2. Klik putar semua seperti ini. Lalu nanti yang video akan diputar adalah video paling awal di halaman 1 sampai 4. Lalu berikutnya halaman 5 sampai 6, lalu 6 sampai 9 dan seterusnya. Jadi adik-adik bisa cari dari halaman, dari pembelajaran, subtema ya, di-scroll aja ke bawah sampai ketemu ya. Nah kita mulai yuk adik-adik. Nih ada Edo ya, kata Edo, apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzag menggunakan bola kecil? Nah yuk kita berlatih lagi. Nah adik-adik kamu masih ingat bola zigzag nggak? Ya, pakai bola kecil. Hari ini kamu dan teman-teman akan mempraktekkan kembali permainan bola zigzag. Semakin sering berlatih tentunya akan membuat kamu semakin terampil. Nah, sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok. Nanti tuliskan hasil diskusinya. Nah, hasil diskusinya adalah strateginya adalah saya akan melakukan permainan bola zigzag dengan baik ya, yaitu berhitung dengan irama yang tetap. Sehingga ketika melempar bola, teman yang lain dapat menangkapnya dengan cepat. Ya, jadi ada iramanya. Kemudian sekarang saatnya kita main lempar bola zigzag. Ya, ikuti instruksi dari Bapak atau Ibu guru. Nah, kalau udah bermain, kita jawab pertanyaannya ya. Ini sebetulnya pertanyaannya untuk adik-adik. Dijawab sesuai dengan adik-adik udah bisa melakukan dengan baik atau belum. Kalau sudah, jawab sudah. Kalau belum, ya belum. Apa yang masih belum dapat kamu lakukan? Nah, kalau belum ada berarti, kalau udah bisa semuanya berarti saya sudah bisa melakukan semuanya. Kalau belum ya kasih tahu. Misalnya melemparnya atau misalnya menangkapnya yang belum bisa ya. Lalu apa rencanamu agar kamu lebih terampil melakukan latihan secara rutin? Lalu apa saja keterampilan yang diperlukan dalam permainan ini, adik-adik? Ya, yaitu keseimbangan, ketelitian, dan kekuatan otot kaki. Berikutnya kata Edo, apa nih? Masih ingat bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Kamu sudah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kemudian kamu juga sudah menyortir pertanyaan tersebut. Diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara ya. Yang pertama adik-adik, sesuai topik pastinya ya, jangan melenceng. Misalnya lagi bahas tanaman padi kok ngomonginnya misalnya pohon di hutan ya. Lalu menggunakan bahasa yang baik dan benar, tidak memberikan pertanyaan di luar topik. Lalu kalimat pertanyaannya fokus dan tepat sasaran, dan juga tidak mengandung kalimat yang menyinggung ya. Berikutnya kita nanti lihat kembali pertanyaan yang sudah kamu sortir ya. Nanti kamu akan berlatih wawancara berpasangan. Nah, agar wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal berikut ya. Yaitu ini, sikap dalam melakukan wawancara. Yang pertama buat janji ya. Lagi sibuk nggak gitu, kapan bisanya, seperti itu. Nah, kemudian sopan pakaiannya, datang tepat waktu, berbicara dan bersikap santun, menyiapkan daftar pertanyaan tadi ya. Lalu pertanyaannya mengandung unsur adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan. Nah, ketika sedang melakukan wawancara, pertama kita perkenalkan diri dulu. Saya Kak Rina dari SD Nusantara, ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait tanaman padi ya Pak, misalnya. Ya, lalu tujuannya untuk apa? Saya melakukan wawancara ini untuk penelitian di sekolah.
Lalu mulai nih pertanyaannya dari yang awal dulu ya sampai pertanyaan yang mungkin perlu perlu jawaban yang banyak ya atau perlu analisa. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemarannya ya. Jadi jangan semuanya pertanyaan yang ada di daftar terus ya. Jadi kita lakukan pendekatan juga. Ya, lalu sebutkan nama narasumbernya dengan lengkap. Bawa buku catatan ya dan alat perekam. Lalu dengarkan pendapat dan informasi secara seksama. Hindari memotong misalnya lagi jawab, "Oh, tapi Pak," ya. "Oh, tapi kan." Nah, ya jangan. Ya, jadi kita dengarkan dulu. Lalu hindari minta pengulangan jawaban. Ya, kita harus fokus. Kalau kita minta ngulang berarti kita nggak fokus. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit ya dan hormati petunjuk dari narasumber. Hindari pernyataan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Misalnya, kok Bapak begini sih, kok Bapak begitu ya. Yang saya tahu kan begini. Nah, itu enggak ya. Karena kita sekarang jadi orang yang ingin menggali informasi. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Kalau dicatat nanti Bapaknya nunggu kita catat semuanya ya. Kalau udah selesai, kita mohon diri pamit. Baik Pak, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya. Mohon maaf kalau selama wawancara ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati Bapak ya, gitu ya. Nah, sekarang kata Edo, bagaimana dengan tanaman yang kamu tanam ya? Bagaimana nih adik-adik? Tumbuh nggak ya? Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan ini, sebetulnya ini sesuai dengan tanaman adik-adik ya. Karena kan adik-adik yang menanam. Tapi contoh jawaban dari Karina adalah, tanamanku bisa tumbuh dengan baik karena aku merawatnya dengan menyiram pagi dan sore, kemudian memberikan pupuk agar subur. Lalu, apa yang sudah kamu lakukan dengan baik selama merawat tanaman tadi? Ya, aku menyiram pagi dan sore dan memberi pupuk. Lalu apa yang belum kamu lakukan? Misalnya nih, Karina berikan contoh, terkadang lupa memasukkan ketika hujan, karena kalau hujan kan terlalu banyak air ya, itu juga kurang sehat. Kemudian apa yang kamu pelajari terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam? Nah, kita berkewajiban merawat tanaman yang ditanam adik-adik. Ya, dengan begitu kita juga memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang sehat yang diberikan dari tanaman kita. Lalu apa akibatnya kalau kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman? Ya, dia bisa layu dan mati. Ya. Nah, itu dia jawabannya. Wah, pembelajarannya sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah.